يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى عليه الصلوات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبع هداه إلى قيام يوم الدين. Ikhwan, akhwat al-mu'minin wal mu'minat, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam sebuah acara yang penuh keberkahan dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan kita baginda Ar-Rasulul Akram sallallahu alaihi wa alihi. Semoga kehadiran kita dalam acara ini dicatat sebagai amal yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan dan sebab kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama ingin saya sampaikan ucapan selamat kepada sahibil asri waz zaman atas kelahiran kakek beliau teragung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para imam suci dari ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua, kita sampaikan ucapan selamat atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seluruh ulama, para maraji'il izam, wabil khusus as-sayyidain al-aliyain al-husainiyain samahat ayatillahil uzma as-sayyid al-imam Ali al-Khamenei al-Husaini
dan Samahatil Marja'il A'la As-Sayyid Ali Sistani Al-Husaini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau berdua, memanjangkan umur beliau berdua, agar tetap bisa memimpin dan membimbing umat Islam, khususnya para pecinta Ahlu Bait Nabi. Saya juga ingin sampaikan ucapan tabrik, ucapan selamat kepada seluruh zurriyat Az-Zahra salamullah alaiha dimanapun mereka berada, atas kelahiran kakek mereka Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga saya sampaikan ucapan selamat atas kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka yang merindukan kehadiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mungkin tidak cuma hari ini, tapi juga mulai awal bulan Maulid hingga boleh jadi hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan peringatan hari kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini mampu menumbuh suburkan kecintaan kita kepada beliau, mampu mengasah kepekaan kita terhadap beliau, mampu juga memperdalam kerinduan kita kepada beliau, agar tidak sekedar menjadi tradisi rutinan tahunan yang kita jalankan, namun tidak memberikan bekas yang berarti. Kita benar-benar berharap melalui majelis-majelis seperti ini kita akan mendapatkan banyak manfaat yang intinya adalah mengeratkan hubungan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kecintaan kita kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau adalah inti dari alam wujud ini. Dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Siqatul Islam Al-Kulaini rahmatullah alaih dalam kitab Raudhatul Kafi, riwayat dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, beliau bersabda demikian: Ala wa inna likulli syai'in jauhara. Ketahuilah bahwa setiap sesuatu itu ada intinya. Wa jauharu wuldi Adam Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi. Dan inti dari anak cucu Adam yang teragung di antara anak cucu Adam adalah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita semua. Saya akan mengawali dengan membacakan sebuah riwayat yang sengaja bukunya saya hadirkan karena saya tidak mampu menghafalkan riwayat itu. Riwayat yang dikutip oleh Al-Kulaini juga dalam Raudhatul Kafi. Seperti kita ketahui, kitab Al-Kafi terdiri dari 3 bagian. 2 jilid pertama Usulul Kafi, kemudian jilid ketiga hingga jilid ke-7 Furu'ul Kafi yang berbicara tentang hukum-hukum, dan jilid yang ke-8 Raudhatul Kafi, Taman Al-Kafi, yang isinya juga adalah berbagai tema bunga rampai yang semuanya mengharumkan pikiran kita
riwayat-riwayat yang beliau sebutkan. Dalam salah satu riwayat disebutkan, dan riwayat ini sebenarnya juga relevan untuk kita semua, bagaimana interaksi kita dengan manusia-manusia suci. Kita harus menata bagaimana interaksi kita, bagaimana cita-cita yang kita harapkan dari manusia-manusia suci, karena masing-masing akan memiliki cita-cita sesuai dengan kualitas dirinya. Kualitas dirinya itulah yang akan menentukan obsesi dia, keinginan dia, cita-cita dia yang dia harap dari manusia-manusia suci. Ada dua model yang ini disebutkan. Riwayatnya tidak terlalu panjang. Saya akan bacakan beberapa bagiannya, sisanya saya akan sekedar sampaikan terjemahan atau ringkasannya. Di zaman Nabi Allah Musa berkeinginan menemukan makam kuburannya Nabi Allah Yusuf, yang dia sendiri tidak tahu di mana kuburan Nabi Allah Yusuf, karena antara beliau dan Nabi Allah Yusuf dipisah cukup banyak generasi. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam kemudian dia berkeinginan untuk menemukan kuburan itu. Maka tidak ada jalan lain, dia harus mencari informasi, bertanya kepada banyak orang. Semua mengatakan kami tidak tahu di mana, tetapi sepertinya ada seorang wanita tua di antara umatmu sendiri, wahai Musa, dia yang tahu di mana kuburan Nabi Allah Yusuf. Ini cerita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya akan roll ke belakang cerita kenapa kemudian Rasulullah menceritakan peristiwa keinginan Nabi Allah Musa untuk menemukan makam Nabi Allah Yusuf. Di masa sebelum kenabian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkunjung ke kota Taif. Kemudian dijamu oleh seorang, dipersilahkan tinggal di rumahnya beberapa waktu, dijamu layaknya tamu, dan itu salah satu dari ciri bangsa Arab, punya kedermawanan yang sangat luar biasa. Menjamu tamu tidak mesti tamu yang dia kenal, tamu yang tidak dia kenal pun dia jamu seperti teman akrab sendiri, tanpa bertanya apapun tentang identitas tamu yang datang itu. Kemudian setelah beberapa puluh tahun atau beberapa belas tahun berikutnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi nabi, dan kemudian beliau hijrah ke kota Madinah dan berjaya membangun sebuah pemerintahan yang beliau pimpin. Ada komunitas masyarakat yang telah beriman kepada beliau. Ada orang yang datang kepada tuan rumah yang pernah menjamu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wahai engkau, kamu ingat dulu kan kamu pernah menjamu seorang yang namanya Muhammad ibn Abdillah. Oh iya, kamu tahu kabarnya orang itu sekarang bagaimana? Saya tidak pernah dengar lagi kabar apapun tentang orang itu. Orang itu sekarang benar-benar telah berjaya. Dia diutus oleh Allah menjadi rasulnya. Coba kamu datangi, kamu temui dia. Mungkin dia akan memberikan sesuatu kepada kamu. Dia adalah orang yang dermawan, dia orang yang tahu balas budi. Maka dengan penuh semangat, orang tersebut kemudian menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota suci Madinah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, orang ini memperkenalkan diri. Wahai Rasulullah, dia menyebutnya dalam riwayat itu dikatakan, wahai Rasulullah, saya adalah pemilik rumah yang dahulu engkau singgah di dalamnya, dan saya jamu dengan
jamuan yang layaknya seorang tamu terhormat. Barulah Rasulullah kemudian ingat, iya, saya pernah dulu ke Taif, ke rumah seorang, dan itu ternyata engkau. Saya sampaikan ucapan terima kasih kembali atas jamuan dan perlakuan baik kamu. Sekarang saya ingin membalas apa yang kamu minta dari saya. Si Arab ini kemudian ditawari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah menyambut, marhaban, selamat datang, sal hajatat. Kamu butuh apa? Sampaikan kebutuhanmu. Maka orang ini kemudian berkata demikian, as'aluka mi'atai syatin biru'atiha. Saya minta 200 ekor kambing plus dengan orang yang kamu tugasi untuk merawat kambing-kambing itu. Maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya disuruh menyiapkan 200 ekor kambing. Setelah lengkap jumlah itu, juga ada orang yang ditugasi menjadi pengembala kambing itu dan diserahkan kepada orang tersebut, dan orang itu merasa begitu gembira, sangat senang mendapatkan sesuatu yang dalam pikirannya sangat berharga. Setelah orang itu pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya demikian, maka ala hadar rajuli an yas'alani su'ala ajuzi bani Israel li Musa. Mengapakah orang ini tidak meminta kepada saya seperti permintaan si wanita tua Bani Israel kepada Nabi Allah Musa? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma sa'alat ajuzu Bani Israel li Musa. Apa yang diminta oleh wanita tua dari Bani Israel kepada Nabi Allah Musa? Maka Rasulullah menceritakan demikian, Innallah azza dzikruhu auha ila Musa. Allah yang maha agung sebutannya mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, anihmil idhama Yusufa min Misra qabla an takhruja minha ilal ardil muqaddasati bisyam. Kumpulkan tulang belulangnya Nabi Allah Musa sebelum engkau meninggalkan negeri Mesir untuk menyelamatkan Bani Israel ke tanah suci yang ada di Syam. Kumpulkan. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya tentang kuburan Nabi Allah Yusuf itu di mana. Tanya ke sana kemari, maka perempuan tua itu yang kemungkinan tahu. Kata sebagian orang Bani Israel, in kana ahadun ya'rifu qabrahu fa fulana. Kalaupun ada yang tahu di mana kuburannya Nabi Allah Yusuf, tentunya si perempuan tua itu, fulana disebutkan namanya. Fa arsala Musa alaihi salam ilaiha. Maka Nabi Allah Musa mengutus seorang untuk menemui perempuan itu dan dihadirkan di hadapan Nabi Allah Musa. Falamma ja'adhu, setelah perempuan itu bertemu dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa bertanya, ata'lamina maudhi'a qabri Yusuf alaihi salam. Wahai ibu tua, apakah engkau tahu di mana kuburannya Nabi Allah Yusuf? Qalat na'am, iya saya tahu. Kata Nabi Allah Musa, fadullaini alaih, tunjukkan di mana posisi kuburan itu. Falaki masa'alti, kamu mau minta upah berapapun saya akan siapkan. Maka perempuan ini mengatakan, la adulluka alaihi illa bihukmi, saya tidak akan tunjukkan di mana kuburan Nabi Allah Yusuf kecuali saya yang menentukan syaratnya, keputusannya itu saya minta apa itu. Katanya Nabi Allah Musa, falakil jannah, kamu saya jamin mendapatkan surga. Kata perempuan, la illa bihukmi alaih, saya tidak mau itu. Kamu jamin saya dengan surga, saya tidak mau. Saya yang akan menentukan. Saya minta apa, saya yang akan menentukan. Kalau kamu setuju, saya akan tunjukkan. Kalau tidak, ya tidak usah minta
tolong saya untuk menemukan kuburan Nabi Allah Yusuf. Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, turuti saja perempuan itu, kamu tidak usah kere-keran dengan dia. Iya, turuti, mau apa turuti. Maka Nabi Allah Musa kemudian mengiyakan kepada perempuan itu, terserah kamu mau minta apa, saya akan siapkan semua yang kamu minta. Maka perempuan ini kemudian mengatakan, fa inna hukmi, keputusan saya yang saya minta sebagai upah untuk pemberitahuan di mana terletak kuburan Nabi Allah Musa, fa inna hukmi an akuna ma'aka fi darajatika allati takunu fiha yaumal qiyamati fil jannah. Saya minta untuk disandingkan bersamamu di derajatmu di surga kelak pada hari kiamat. Jadi ini transaksi yang sangat luar biasa. Minta bareng dengan Nabi Allah Musa di surganya, menjadi istri Nabi Allah Musa di surganya. Maka kata Rasulullah setelah menceritakan ini, maka ala hadza law sa'alani ma sa'alat ajuzu bani Israil. Kenapa sih Arab yang dari Taif tadi, Badui itu kok tidak minta kepada saya seperti permintaannya si Badui Bani Israel itu? Permintaannya si perempuan tua Bani Israel itu. Ada perbedaan yang berangkat dari perbedaan tentang pengenalan dan ma'rifat. Seorang lelaki dari Taif itu obsesinya hanya 200 ekor kambing, itulah cita-cita terpuncak dia. Harga pikirannya, harga dirinya ya diukur dengan 200 ekor kambing. Seakan itulah puncak yang bisa diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara perempuan tua Bani Israel jauh punya ma'rifat bahwa apa sih arti dari semua kenikmatan dunia, bahkan kenikmatan surga sekalipun, kalau tidak bersanding dengan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini tidak terpengaruh oleh lelaki dari Taif itu, sehingga permintaan kita kepada Nabi permintaan yang ecek-ecek, kata orang Surabaya, permintaan yang murah, permintaan yang terlalu sayang kalau kita minta dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam permintaan yang seperti itu. Karenanya kita menemukan betapa di tengah-tengah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terdidik manusia-manusia yang memahami nilai kebersamaannya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun di akhirat nanti, di surga Allah, kenikmatan apapun rasa-rasanya tidak ada nilainya kalau dia tidak bersanding dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang muncul dari pemahaman, pengenalan yang akan menumbuhkan kesadaran, yang akan menumbuhkan kerinduan. Terus terang, saya sebelum tadi harus dipanggil, saya terus terang sempat minder-minder untuk menyampaikan sesuatu. Rasa-rasanya kalau saya punya keberanian, saya akan sampaikan kepada panitia, sudah batalkan yang namanya agenda lanjutan yang namanya muhadharah itu. Karena saya yakin bahwa dengan acara yang seharum ini, para jamaah benar-benar terwangikan, bukan cuma ruangan ini,
tetapi insya Allah hati-hati para hadirin hadirat benar-benar terwangikan dengan sebutan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul kerinduan ketika nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dan yang demikian itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak semua orang, sekali lagi ikhwan, tidak semua orang memiliki kepekaan, kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun insyaallah melalui terus mengingat beliau, menghadiri majelis-majelis yang mengenang beliau, rasa cinta itu makin subur dalam hati kita. Kemudian juga kerinduan itu benar-benar tak terbendung lagi. Ya. Semua kita insya Allah mantan atau masih, ya, yang pasti kita semua insya Allah alumni majelis-majelis burda. Ya. Kita ini alumni majelis-majelis burda. Ya. Bagaimana qasidah Busiri itu menggambarkan kerinduan seorang yang benar-benar dirundung rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena izinkan saya mengajak bernostalgia yang sudah mungkin lama-lama absen, tidak pernah burdaan. Di Surabaya ini ada majelis mulia, majelis burda. Insya Allah sebagian dari teman-teman rutin hadir. Burda itu diawali dengan yang disebut oleh para penyair itu ghazal. Ghazal itu ngalem-ngaleman, manja-manjaan sebelum masuk ke inti tema. Itu biasa para penyair itu kayak begitu. Dan biasanya dia mengkhayal-khayalkan ada sosok yang diajak dialog sama dia, padahal tidak ada. Dia menggambarkan, kadang-kadang dua orang diajak ngobrol, padahal itu tidak ada. Kadang-kadang dirinya sendiri dia keluarkan dirinya sebagai sosok baru yang kemudian diajak berdialog, sehingga terjadi keindahan dalam untaian bait-bait syair itu. Saya akan bacakan. Semua kita insya Allah hafal ya, tapi tidak usah ikut biar tidak rame ya, gitu aja ya. Insya Allah kita semua hafal ya. Amin tadzakkuri jiranin bidhi salamin mazaj tadam'an jara min muklatin bidami. Al-Busiri, seorang pujangga, seorang pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ingin memuji beliau mengatakan demikian, mengajak ngomong dirinya. Busiri mengajak omong dirinya sendiri. Amin tadzakkuri jiranin, apakah dikarenakan kamu ingat kepada tetangga-tetangga yang dulu bertetangga dengan kamu bidhi salamin, di sebuah tempat yang namanya Salam, yaitu antara kota Makkah dan kota Madinah. Apa gara-gara ingat mereka, teman-teman kamu, tetangga-tetangga dulu yang kamu bertetangga dengan harmonis dengan mereka, mazaj tadam'an jara min muklatin bidami, kamu mencampur adukkan antara tetesan air mata dan darah sehingga mengalir dari kelopak matamu. Mazajta itu pencampuran dua unsur yang kemudian benar-benar menyatu, tidak bisa lagi dipilah-pilah. Air matanya sudah bercampur dengan darah. Apakah air mata yang tercucur dari kedua kelopak matamu itu gara-gara ingat tetangga kamu yang ada di kota antara Mekah dan Madinah itu? Atau am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin, atau dikarenakan ada angin yang berhembus, angin wangi yang berhembus dari Kazimah. Kazimah juga satu daerah di pinggiran kota Mekah ya.
Apakah gara-gara ada hembusan angin dari sana yang membawa aroma harum yang kemudian ketika tercium oleh hidungmu, kamu ingat kepada mereka itu, sehingga kemudian kamu meneteskan air mata bercampur darah tersebut. Bisa jadi yang dimaksudkan oleh Bu Siri, rih di situ bukan angin pagi yang ina, yang sepoi-sepoi, tetapi rih dalam arti bau harum. Ya. Apakah kamu ingat dengan bau harum orang-orang yang dulu bertetangga dengan kamu? Sekarang tercium lagi wewangian itu, kamu jadi ingat. Karena ingat, maka tetesan air mata bercampur darah itu tak terbendung lagi. Apa gara-gara itu? Ya. Karena rih sekali lagi artinya tidak cuma angin. Ya. Seperti ketika Nabi Allah Yakub, ketika jubahnya Nabi Allah Yusuf dibawa dari Mesir untuk dihadirkan ke hadapan kepada abahnya, ini la ajiduri ha Yusuf, saya mencium bau Yusuf. Rih bukan anginnya Nabi Yusuf, tapi baunya Nabi Allah Yusuf. Apa gara-gara itu? Atau wa aumadhal barqu fi dhalma'i min idhami, apa dikarenakan ada kilauan cahaya yang berkilau di kegelapan malam, sehingga kamu kemudian ingat. Ada cahaya seperti yang dahulu saya pernah saksikan dari tetangga-tetangga saya di kota di Salam. Fama li ainaika in kul takfufa hamata. Kenapa sih setiap kali engkau mengatakan kepada kedua matamu, tahan, jangan kucurkan air mata, setiap kali kamu cegah kedua matamu untuk mencucurkan air mata bercampur darah itu, wa ma liqalbika in kul tastafik yahimi. Jadi ketika dia mengatakan, wahai mata, jangan meneteskan air mata, malah menjadi deras, tidak bisa dikontrol. Artinya kecintaan ini benar-benar sudah sangat luar biasa, sehingga anggota badan pun sudah tidak bisa mengontrol dia. Kepinginnya tidak menampakkan dengan tetesan air mata, tapi begitu dalamnya rasa cinta dan rindu kepada kekasih, maka ketika dia melarang kedua matanya untuk meneteskan air mata pun tidak diturut oleh kedua matanya. Wa ma liqalbika in kul tastafiq yahimi. Kenapa? Setiap kali kamu mengatakan, wahai hati, jangan berdebar-debar. Ketika mengingat kekasih, jangan sampai berdebar-debar hati kamu. Saya larang, malah menjadi-jadi berdebarnya. Tidak bisa saya kontrol juga hati saya. Maka dia kemudian berkata kepada dirinya, ini Bu Siri, ayah sabu sabbu annal hubba munkatimun. Wahai orang yang sedang jatuh cinta berat, apakah kamu mengira bahwa rasa cintamu itu bisa dirahasiakan? Memangnya kamu bisa merahasiakan rasa cintamu? Wa ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Kecintaan yang tersimpan dalam dada, namun apinya begitu membara sehingga tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Fakaifa tunkiru hubban ba'dama syahida. Dia mengatakan, saya tidak ada apa-apa kok, nangis, tapi dia mengatakan ini tidak ada masalah. Tidak bisa, kamu sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa kamu sembunyikan. Karena tetesan air matamu yang begitu deras itu menjadi saksi yang jujur bahwa kamu sedang mengalami sesuatu. Tidak bisa kamu mengatakan saya tidak ada apa-apa, tidak bisa. Bukti air mata bercampur darah itu telah membuat garis di kedua pipimu. Fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika udulud dam'i was-saqami. Jadi diibaratkan ada para saksi, yang saksi-saksi itu jujur, saksi itu berupa kucuran air mata, kecintaan dan kerinduan. Inilah yang diawali oleh Al-Busiri.
Jadi kecintaan yang dia ungkapkan dengan bait-bait syair yang begitu luar biasa indahnya mencerminkan bahwa para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia belum menyebut siapa ini kekasih yang dia sampai berdarah-darah, matanya meneteskan air mata bercampur darah, itu siapa belum disebut. Itu nanti terakhir, makin orang buat penasaran siapa, baru nanti Busiri di bait yang kesekian belas baru mengatakan Muhammadun Sayyidul Kaunaini Watsaqalaini. Setelah orang dibuat penasaran, memangnya kamu itu jatuh cinta kepada siapa, sampai tidur malam tidak bisa, semua ya. Tidak bisa kamu sembunyikan yang demikian. Itulah kecintaan yang sejati. Orang tidak akan bisa pisah dari mengingat kekasihnya. Bayangan orang yang dia cintai selalu hadir di kedua matanya. Sebutan orang yang dia cintai juga selalu hadir dalam pikiran dan hatinya. Diriwayatkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat At-Tabarani dari jalur ahli sunnah, riwayat yang serupa nanti juga akan saya bacakan dari riwayat-riwayat Syiah. Diriwayatkan bahwa ada seorang pemuda datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jauh beda dengan orang Taif tadi. Ya. Ini adalah yang sudah lulus dari didikan Rasulullah, seperti si wanita Bani Israel yang sudah lulus dari didikan para nabi yang mendidik mereka untuk selalu memilih yang teristimewa dalam kebahagiaan akhiratnya. Ja'a rajulun ilan nabi, ada seorang datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lalu dia berkata demikian, ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi, demi Allah engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Wa innaka ahabbu ilayya min ahli wa mali, engkau lebih aku cintai dari istriku, dari seluruh hartaku. Wa ahabbu ilayya min wuldi, engkau juga lebih aku cintai dari anak-anakku. Tidak ada di dunia sesuatu dan seorang yang aku cintai melebihi dirimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Maka orang itu melanjutkan, wa inni la akunu fil bait, kalau saya bertemu dengan engkau ya Rasulullah, mata saya terhibur menatap keberadaanmu, wajahmu yang penuh cahaya, saya terhibur. Tapi ketika saya pulang di rumah, ketemu istri, ketemu anak, jauh dari kamu, maka saya selalu ingat kamu dan tidak bisa sabar, kecuali saya harus cepat-cepat keluar lagi dari rumah untuk mencari engkau di mana, wahai Rasulullah, untuk saya berdekatan dengan engkau dan memandang wajahmu yang penuh kesucian itu. Wa inni la akunu fil bait fa adhkuruk fama asbiru hatta atiyaka fa anzur ilaik. Saya tidak sabar, saya cepat-cepat keluar sekedar untuk menatap wajahmu, wahai Rasulullah. Tetapi ada problem besar yang saya hadapi, wahai Rasulullah. Wa idza dzakartu mauti wa mautak, ini sesuatu yang serius. Kalau saya ingat kematianku dan kematianmu nanti, wahai Rasulullah, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Saya yakin, arafah tidak mesti artinya tahu, saya yakin kalau nanti engkau wafat dan engkau akan dimasukkan surga, engkau akan ditinggikan derajatmu bersama para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu an la arak, dan nanti kalau saya dimasukkan oleh Allah ke surga, yang saya takutkan cuma satu, di surga rumah kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba yang mukmin dan bertakwa. Orang yang mukmin yang bertakwa pun dia merasa, saya ada sesuatu yang saya khawatirkan ketika nanti saya masuk ke dalam surga. Itu apa? Saya tidak bisa menatapmu lagi, wahai Rasulullah, makamu terlalu tinggi, saya tidak akan bisa ketemu kamu lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu disebutkan, falam yarudda alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi syai'an. Rasulullah terdiam, tidak menjawab sepatah kata apapun untuk omongan orang ini.
Sehingga tidak lama kemudian Allah mengutus Jibril untuk membawakan ayat yang langsung menjawab keluh kesah dan kegundahan hamba mukmin dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ayat itu berbunyi, "Waman yuti'illaha war rasula." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan kaum salihin. Mereka itulah sebaik-baik teman yang bersama kita kelak di surga. Ini salah satu di antara riwayat yang menggambarkan bahwa di tengah-tengah para sahabat yang telah terdidik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada manusia-manusia yang telah memiliki makrifat yang begitu dalam, yang memiliki kesadaran, yang memiliki kepekaan, yang memiliki kerinduan yang begitu membara, tidak bisa. Surga bukan sesuatu yang menjadi impian mereka. Kalau di dalam surga mereka tidak bisa menatap wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan riwayat-riwayat. Saya tidak akan banyak ngomong, pasti nanti banyak kelirunya kalau saya ngomong. Saya akan bacakan riwayat, saya akan terjemahkan. Ya. Riwayat ini ada di Ahlus Sunnah maupun ada di Syiah. Saya bacakan dulu riwayatnya dari Sahih Muslim. Ada seorang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Dia ini pembantu Rasulullah. Jadi yang menjadi abdi dalamnya Rasulullah ini banyak. Yang berkhidmat kepada Rasulullah itu banyak. Tidak cuma Anas bin Malik. Anas bin Malik mungkin anak kecil yang diperbantukan oleh ibunya, diserahkan kepada Rasulullah untuk membantu Rasulullah selama 10 tahun setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Mulai usia 10 tahun. Yang lainnya orang-orang sudah dewasa, berkhidmat dengan segala macam bentuk pengkhidmatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita itu Rabi'ah ibn Ka'ab bercerita demikian. Kuntu abitu ma'a Rasulillah. Pada suatu malam saya tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam sebuah perjalanan. Ketika pagi subuh, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Wadu bukan wudu ya. Wadu itu alat-alat wudu, air dan lain sebagainya ya. Saya siapkan air untuk wudu dan saya siapkan semua kebutuhan yang dipakai untuk kemudian beliau akan sholat setelahnya. Setelah itu Rasulullah berkata demikian, sebagai juga bukti bahwa kebaikan seorang sekecil apapun harus kita hargai dan sebisa mungkin juga kita balas kebaikan orang tersebut dengan apapun yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan orang. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada saya, kata Rabi'ah, sal, mintalah. Kamu minta apa sekarang kepada saya? Maka Rabi'ah ibn Ka'ab mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepadamu agar aku dibersamakan denganmu kelak di surga. Tidak main-main permintaannya ini. Kalau kita, saya paling tidak, dan ini nanti kita ukur sendiri-sendiri. Kalau Rasulullah seandainya datang kepada kita, ya Rasulullah, Rasulullah menawarkan minta apa? Mungkin mulai muter-muter di pikiran kita. Kelihatan ini pasar sepi, toko mulai sepi, dagangan mulai sepi, ekonomi mulai terganggu. Ya Rasulullah, doakan supaya rezeki saya lancar. Ya, boleh jadi itu saya. Antum insyaallah minta surga yang bersama Rasulullah. Artinya kan permintaan itu berangkat dari mana? Dari kesadaran kita. Sesuatu yang berharga menurut kita itu apa? Pasti itu yang kita minta. Karena tidak mungkin kita meminta sesuatu kecuali sesuatu itu adalah yang berharga menurut kita. Ketika sesuatu yang berharga, maka kita minta kepada Allah agar
Allah mengaruniakan hal itu kepada kita. As'aluka murafaqataka fil jannah. Kata Rasulullah, aw ghaira dzalik. Tidak ada yang lain apa yang diminta. Kok ini yang kamu minta? Tidak ada yang lain. Kamu tidak kepingin minta yang lainnya, minta dikasih kemapanan ekonomi, diberi istri, dibuatkan rumah yang mewah. Apa tidak ada permintaan lain? Kata Rabi'ah ibn Ka'ab, huwa dzak, yaitu sudah. Saya tidak minta yang lainnya ya Rasulullah. Padahal kalau dia minta yang lainnya akan diberikan. Seperti sahabat yang hidupnya miskin, kemudian dia minta, ya Rasulullah doakan supaya saya ini dimapankan ekonominya. Kata Rasulullah, kamu miskin dan bersabar mungkin lebih baik daripada nanti kamu punya banyak harta tapi kamu tidak bisa bersyukur. Kemudianlah saya akan bersyukur ya Rasulullah, tapi minta kaya. Akhirnya didoakan ternaknya dalam waktu cepat sampai beratus-ratus ternak, akhirnya malah tidak mau bayar zakat, mulai tidak sholat jamaah bersama Rasulullah segala macam. Ya. Ala kulli hal, huwa dzak, saya tidak minta sesuatu lain kecuali itu. Maka Rasulullah mengatakan demikian, fa'a'inni bikasratis sujud. Kalau begitu bantu saya untuk bisa ngangkat kamu ke surga bersamaku, di tingkatku, selalu berjumpa denganku dengan banyaknya bersujud. Bikasratis sujud. Para ulama ahli sunnah, Imam Nawawi, Imam Suyuti dan lainnya memaknai kalimat akhir dari sabda Nabi ini dengan dua kemungkinan makna. Artinya maksud dari banyak sujud itu banyak sholat. Sholat fardu dilaksanakan, sholat sunnah dilaksanakan sebanyak mungkin. Yang namanya sholat tidak ada batasnya, dan tidak harus di malam hari, kapanpun. Mau jam 7 pagi silakan, jam 9 pagi silakan, mau berangkat kantor silakan, pulang kantor silakan. Yang penting sholat sunnah bebas dilakukan. Atau kemungkinan yang kedua, ya benar-benar banyak sujud. Karena sujud itu sebagai bukti kita menghinakan diri kita di hadapan Zat yang Maha Mulia. Dan justru itu menjadi awal kemuliaan kita. Semakin kita siap meletakkan anggota badan kita yang paling mulia di tempat yang paling hina, yaitu tanah, semakin kita terangkat tinggi kedudukan kita. Karena kita tidak sedang menghinakan diri kita di hadapan manusia yang hina seperti kita juga, tapi di hadapan Zat yang Maha sempurna. Ini diantara riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Riwayat lain ingin saya bacakan. Riwayat ini juga penuh dengan hikmah yang sangat luar biasa, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Syiah ya, dalam kitab Al-Kafi. Dalam kitab Al-Kafi pada jilid 3 bab sujud, dari Abdullah bin Sinan, salah seorang sahabat Imam Ja'far, dari Imam Ja'far. Imam Ja'far pernah bercerita demikian, marra bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi rajulun wa huwa yu'aliju ba'dha hujuratih. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang memperbaiki sebagian kamar rumah beliau. Rumah hujurat itu maksudnya rumah. Rasulullah punya sekian banyak rumah untuk istri-istrinya, sebagainya diperbaiki, mungkin atapnya bocor atau apapun, nanti pasti diperbaiki. Tengah-tengah Rasulullah memperbaiki rumahnya sendiri. Dan ini pelajaran besar buat kita. Jangan selalu berpenampilan dan bersikap kayak bos, tidak mau membetulkan rumahnya sendiri, kecuali kalau memang tidak bisa ya lain urusannya ya, kita tidak maksa diri. Hal-hal yang masih sederhana masih bisa kita betulkan, kenapa harus melibatkan orang. Rasulullah ketika memperbaiki sebagian kamar rumah beliau, ada seorang sahabat yang lewat, maka orang ini menawarkan jasa. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala akfik, apakah saya boleh membantu supaya kamu tidak repot? Kamu duduk, saya akan menyelesaikan semua yang diperlukan untuk memperbaiki rumah ini.
Kata Rasulullah, sya'nak, terserah kamu. Kalau kamu mau silakan. Saya tidak akan memaksa, saya tidak akan minta. Tapi kalau kamu mau khidmat silakan. Maka Rasulullah mempersilakan sahabat itu memperbaiki sampai selesai. Lapor kepada Rasulullah, selesai ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada dia, hajatan, kamu minta apa sekarang? Apa yang kamu minta? Kamu sudah memberikan jasa kepada saya, membantu merenov rumah saya, memperbaiki rumah saya. Sekarang apa yang kamu minta? Minta upah apa? Maka orang ini mengatakan al jannah, saya minta surga ya Rasulullah. Maka fa'atraqa Rasulullah hanya menunduk, tidak langsung menjawab, menunduk Rasulullah. Kemudian mengangkat kepalanya, menatap sahabat itu, mengatakan na'am, iya, saya beri surga kamu. Ini kan tukang yang sangat luar biasa, tidak minta upah tapi minta surga. Walaupun jangan pernah berharap ada tukang ke rumah kita minta surga, karena kita juga tidak punya surga itu ya. Kita tidak ikut punya surga, tahu? Tapi kita termasuk manusia-manusia yang paling royal bagi surga itu kita. Kenyataan. Dan itu ditegur oleh para imam. Aneh kalian ini. Untuk urusan uang, ketika ada saudaramu mukmin yang membutuhkan, minta bantuan kepada kamu, kamu tidak berikan. Tapi kalau urusan doa, subhanallah, royal. Mudah-mudahan nanti masuk surga. Kenapa? Karena surga bukan milik kamu, makanya kamu royal, kata imam. Ya. Ala kulli hal, ada riwayat aidan fil kafi mawjud. Nah. Falamma walla, ketika sahabat yang sudah minta surga dan dijamin surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika orang ini berpaling lewat mau melanjutkan keperluannya, Rasulullah menghentikan dia. A'inna bitulis sujud, bantu saya supaya kamu bisa masuk surga dengan sujud yang panjang, perbanyak sujud. Inilah diantara riwayat-riwayat yang menjelaskan begitulah orang yang sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta surga, dan surga yang mereka minta itu adalah surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta agar tidak dipisah, tidak dihalangi untuk bisa bertemu dan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Syiah diantara salah satu yang disebutkan dalam cerita dan mungkin pernah saya sampaikan dalam salah satu pertemuan, ada, dan ini tidak perlu ditiru serius-serius ya, karena kita mungkin makomnya bukan seperti itu ya. Nanti kalau kita maksa, akhirnya jadinya berantakan ya. Ada seorang sahabat Imam Ja'far yang namanya Ibnu Abi Umair, miliarder. Kalau sekarang ini konglomerat besar, murid Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam, yang begitu luar biasa ya. Walaupun kemudian di zaman Harun atau di zaman salah satu penguasa Bani Abbas, saya lupa, dirampas semua kekayaannya, dan kemudian dia setelah keluar dari penjara tidak punya apa-apa. Ada Ibnu Abi Umair menjadi contoh orang yang abid, menghamba kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan kesadaran. Ketika ada seorang di antara sahabat Imam Ja'far ditegur oleh temannya, kamu ini, karena dia punya kebiasaan setelah sholat subuh, setelah wirid-wirid dia baca, dia sujud syukur, tidak mengangkat kepalanya setelah sholat subuh itu sampai matahari terbit. Bisa kita bayangkan mungkin 1 jam dalam sujud dia zikir kepada Allah, mengucapkan syukur kepada Allah atas semua nikmat yang dia berikan. Temannya itu kasihan, kamu sujud terlalu panjang setiap hari, saya khawatir mata kamu nanti rusak ya. Ada pengaruh kepada kesehatan matamu. Maka orang ini mengatakan, waihak, celaka kamu,
Kalau mata seorang itu rusak gara-gara panjang sujud, niscaya yang rusak duluan itu matanya Ibnu Abi Umair. Karena dia setelah sholat subuh, setelah selesai baca wirid, dia sujud dan tidak mengangkat kepalanya kecuali waktu zuhur. Makanya saya bilang jangan ditiru, karena Ibnu Abi Umair ini miliarder. Kita kalau sujud mulai subuh sampai zuhur, kapan kerja untuk istri, untuk anak, kapan, semua berantakan ya. Tapi nanti kalau sudah jadi kayak Ibnu Abi Umair silakan. Ya. Ala aihal. Ini beberapa kutipan dari riwayat-riwayat yang bisa kita temukan dalam riwayat-riwayat ahli sunnah maupun riwayat-riwayat syiah yang menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus benar-benar hadir dalam pikiran kita. Kerinduan kita harus kita arahkan kepada kerinduan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita juga kita tumbuhkan. Karena kita punya obsesi yang besar, kita punya pengharapan yang besar untuk bisa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak tahu diri, dan insya Allah itu bukan kita, adalah orang yang tidak pernah mau tahu. Yang penting saya mendapatkan kenikmatan. Ini yang memberikan sajian kenikmatan ini siapa? Bukan urusan saya. Katakan saya dibawa ke sebuah istana yang penuh dengan semua kenikmatan, saya merasa nikmat berbulan-bulan di istana, tidak pernah mikir siapa yang menyiapkan ini semua. Tidak ada rasa syukur, karena ketika kita ingin tahu siapa yang menyiapkan, itu adalah langkah awal muncul kesadaran untuk bersyukur. Itu sudah luar biasa. Ketika kita ingin tahu siapa yang meletakkan kita di tempat yang sangat istimewa itu. Tetapi itu juga belum puncak, karena boleh jadi kita sudah di istana yang penuh kenikmatan, khalas kita lupa semua, kita lupa. Yang penting saya happy sekarang, sudah saya nikmat di surga itu. Kenapa? Tetapi ada orang yang punya kemuliaan yang jauh lebih tinggi. Apa arti semua kemuliaan surga kalau di dalamnya tidak ada pujaan hatiku, kalau di dalamnya tidak ada kekasihku, kalau di dalamnya tidak ada junjunganku, kalau di dalamnya tidak ada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam? Surga itu menjadi tidak ada artinya. Inilah yang kita upayakan, kita berupaya. Saya yakin bahwa majelis-majelis seperti ini ibarat itu ngecas HP. Kita setelah hadir di majelis seperti ini, saya yakin akan tumbuh kecintaan kepada Rasulullah. Aura solawat yang kita baca bersama ini tidak akan begitu saja sia-sia. Dia tidak cuma mengharumkan angkasa ruangan ini saja, tapi dia pasti akan mengharumkan jiwa kita, mencerahkan pikiran kita, mungkin untuk sekian lama. Boleh jadi cukup lama sehingga bertahan sampai tahun depan, ketemu maulud lagi. Walaupun boleh jadi ada yang seminggu sudah mulai luntur, karena perlu pengulangan dan terus pengulangan supaya semua itu akan tetap terpelihara. Rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga terpelihara. Karena juga dalam riwayat disebutkan cerita yang kayak tadi itu, ya, dari sahabat lain, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini khawatir ketika nanti di hari kiamat akan terpental, walaupun mungkin masuk surga, tapi jauh makomnya dibanding makom yang Allah siapkan untukmu. Maka kekhawatiran saya cuma satu, saya tidak bisa bertemu denganmu di surga nanti. Maka Rasulullah mengatakan, almar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan dibersamakan orang yang dia cintai. Dan ini di surga tentunya. Tetapi ini juga berlaku di kehidupan dunia kita. Almar'u ma'a man ahabba. Seorang akan mencari teman yang dia cintai.
yang sehati, yang seakidah, yang sepikiran, yang punya niatan-niatan baik yang sama, maka akan nyambung, akan bersama. Kalau kita mulai terpental dari komunitas yang sama-sama mencintai Allah dan Rasulnya dan Ahlul Bait, kita akan menjadi komunitas yang terbang jauh, entah kemana, jauh dari komunitas yang mencintai Allah dan Rasul dan Ahlul Baitnya. Di dunia orang itu kan pasti cari teman yang cocok. Yang namanya preman tidak mungkin kumpul dengan santri, gusar dia. Iya. Ini namanya burung hantu mau kumpul dengan ayam-ayam potong, ini gimana? Kan tidak bisa kumpul, gusar. Ayamnya gusar, dianya juga merasa tidak punya teman, kan begitu. Maka ya preman carinya preman, santri carinya santri. Itu almar'u ma'aman ahabba, kan juga di dunia berlaku ya. Kita insya Allah kumpul di tempat-tempat yang seperti ini, tempat mulia. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita dapat, semua sumbangsih yang kita berikan untuk acara-acara yang diadakan di majelis ini khususnya, mari kita hadiahkan sebagian, kalaupun tidak semua. Walaupun semua pun nanti bagian kita tidak bakal kalong juga ya. Kita niatkan untuk yang memakmurkan majelis ini, yang mungkin telah mendahului kita. Wabil khusus kita mohonkan pahala ini juga dialirkan kepada guru kita semua yang kita cintai, ya Ustadz Ahmad Rusdi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mewangikan kubur beliau, membahagiakan beliau menyaksikan lembaga yang beliau asuh, murid-murid yang beliau didik benar-benar masih berpegang dengan ajaran yang beliau sampaikan ya. Ini menjadikan kita hanya akan berpisah sementara dengan beliau. Kita akan berjumpa lagi di alam akhirat bersama orang-orang yang kita cintai. Kita juga haturkan pahala dari majelis-majelis seperti ini, majelis tahunan, majelis bulanan, majelis rutin malam Jumat, malam Rabu yang selalu digelar, walaupun saya tidak pernah hadir untuk malam Jumat di sini ya, karena terlalu jauh tempatnya. Semua itu kita juga mohonkan agar pahalanya dialirkan kepada beliau, dialirkan juga kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, Al-Habib Hadun Al-Haddad, yang juga telah merintis semua perjuangan untuk penyebaran ajaran Ahlul Bait di kota Surabaya. Wabil khusus kepada guru kita semua, guru beliau Ustadz Rusdi, yaitu almarhum Al-Ustadz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Dan sekali lagi kepada semua para asatid, Ustadz Hamzah, Ustadz Jalaluddin Rahmat, dan semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka yang pernah berjasa untuk mengembangkan ajaran Ahlul Bait, yang berjasa menyambungkan hati kita kepada Nabi dan Ahlul Bait. Selalu kita ingat, selalu kita doakan dengan satu harapan, almar'u ma'aman ahab, agar kita kelak dikumpulkan bersama manusia-manusia yang saleh yang telah berjasa untuk penyebaran ajaran suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para asatid ada di tengah-tengah kita, para guru, kepada semua hadirin dan hadirat apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sebelum saya akhiri, saya memohon kesediaan kita semua untuk membacakan surat Al-Fatihah dan kita hadiahkan pahalanya untuk guru kita Ustadz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, guru kita Ustadz Ahmad Rusdi, guru kita Al-Habib Hadun Al-Haddad, ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa tasbikuha salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran kathiran kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Sayyid Ali bin Umar Al-Habsyi yang telah menyampaikan